Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul No Vision, People Perish. No Vision, People Perish. Tidak ada visi, orang akan binasa. Amsal 29 ayat 18. Sebelum saya melanjutkan, bagi saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel saya ini, saudara langsung subscribe. Subscribe itu gratis, saudara. Tekan tombol lonceng notifikasinya, supaya setiap kali saya membuat video firman Tuhan, saudara yang pertama kali menyaksikannya. Terima kasih buat saudara yang sudah setia hingga detik saat ini, ikut membuat channel saya ini bisa eksis sampai saat ini. Saya percaya Tuhan akan memberkati. Bagi saudara yang diberkati, saudara bisa bagikan kepada yang lain. Amsal 29 ayat 18 dikatakan begini. Ini ayat yang menurut seorang penafsir Alkitab, Tim Gustafson, ini ayat yang paling populer, yang paling terkenal di dalam Amsal, selain dari Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Itu juga ayat yang cukup terkenal. Nah ini, ya, Amsal 29 ayat 18 juga cukup populer. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Ya. Terjemahan King James Version mengatakan begini. Ini lebih jelas, saudara. Where there is no vision, the people perish. Jika nggak ada visi, orang akan binasa. The people perish. Tetapi, he that keep the law, ia yang menjaga hukum, happy is he. Dia akan berbahagia. Ya. Nah, saudara sekalian, wahyu di sini, kata wahyu di sini biasa diterjemahkan sebagai penglihatan, nubuat atau visi kenabian. Ya. Itu beberapa terjemahan menggunakan itu, penglihatan, nubuatan atau visi kenabian. Sebenarnya kata wahyu itu dari kata Ibrani, bahasa kita perjanjian lama Ibrani, itu dari kata kazon. Ya, kazon. Ini artinya vision. Nah, kata vision dalam bahasa Inggris, visi, ini kata yang paling banyak digunakan di perjanjian lama. Ya, kata kazon. Kazon juga artinya selain vision, a dream, sebuah mimpi, revelation, pewahyuan, yang tadi diterjemahkan pewahyuan. Oracle, ya, oracle itu ramalan. Nah, kata kason itu berasal dari kata kasa. Kasa ini sebenarnya adalah kata kerja. Artinya to see, melihat, memandang, membayangkan. To perceive. Perceive itu merasa, menyadari, atau bisa juga mengetahui. To perceive. To look. Look jelas, memandang atau melihat. Behold. Nah, kata kasa itu artinya behold. Artinya, ayo perhatikan. Ya, behold. Ya. Biasanya behold itu dengan kata seru. Ya. Prophesy. Kita tahu prophesy. Ya. Prophesy itu kata kerjanya dari prophecy, memandang atau melihat, bernubuat atau meramalkan, itu prophesy. Yang terakhir kata kaza itu artinya provide, menyediakan atau mencukupi. Nah, saudara ketahui, melihat itu tidak harus dengan mata jasmani, tetapi juga dengan mata iman atau mata batinnya, yaitu juga kata melihat. Jadi kata kazon, ya, itu artinya sebuah wahyu atau sebuah pesan dari Allah yang harus kita perhatikan atau kita lihat dengan kacamata iman atau kacamata batin. Jadi betapa pentingnya visi, ya, yang kita harus perhatikan. Ya, behold. Tanpa visi, ya orang akan binasa. Amsal bilang. Ya, makanya gereja yang tanpa visi itu akan ditinggalkan jemaatnya. Nah, apa itu visi? Ya, visi secara umum artinya gambaran jangka panjang tentang apa yang akan atau yang ingin dicapai di masa depan. Jadi gambaran jangka panjang visi itu tentang apa yang ingin dicapai di masa depan. Nah, visi sering digunakan sebagai atau berfungsi sebagai panduan umum yang mengarahkan tujuan atau aspirasi seseorang, atau bisa juga sebuah organisasi seperti gereja. Ya. Nah, visi itu kalau boleh diringkas itu rangkaian kata yang memuat impian, cita-cita, atau nilai di masa yang akan datang. Ya. Kalau secara ringkas, ya, visi itu sebenarnya keinginan suci atau kehendak suci. Tentunya keinginan suci itu adalah kehendak Allah bagi manusia yang harus dicapai. Nah, apa kehendak Allah yang kita harus capai? Keinginan Allah itu sebenarnya apa? Tuhan menghendaki, nah ini perhatikan, Tuhan menghendaki semua orang itu diselamatkan. Ini jelas. Ketika manusia jatuh dalam dosa, satu yang Tuhan kehendaki agar manusia diselamatkan. Dia tidak menghendaki seorang pun binasa. Itu jelas keinginan Allah. Itu keinginan suci. Makanya ketika manusia jatuh dalam dosa, itu ada kabar baik yang disebut dengan proto-evangelium. Kabar baik awal, Kejadian 3 ayat 15. Saya sudah bahas beberapa kali di channel ini.
Jadi Allah menghendaki semua orang itu diselamatkan. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Dikatakan begini, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita. Apa tuh? Ayat 4-nya. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi keinginan suci yang Allah inginkan dari manusia adalah manusia itu diselamatkan. Ini juga harus menjadi visi kita. Sebagai orang percaya, kita ingin orang lain juga diselamatkan. Setelah kita diselamatkan, 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena, perhatikan, ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi Tuhan menghendaki keinginan sucinya orang itu berbalik dari jalan yang salah, dari kiblat yang salah, kepada arah yang benar, yaitu Tuhan sendiri. Bertobat itu namanya, berbaliknya. Nah, gereja harus punya visi sesuai dengan firman Tuhan ini. Ya. Sesuai dengan amanat agung. Amanat agung kita tahu. Ya. Jadikanlah semua bangsa murid kru. Ya. Baptisan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu jelas. Matius 28 ayat 19 dan 20. Jadi, gereja harus memuridkan atau mendidik jemaatnya agar memiliki karakter seperti Kristus. Karakter seperti Kristus itu adalah apa? Nilai kerajaan Allah. Itu yang disebut dengan supaya orang beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal itu bukan hanya durasinya yang panjang, tetapi kualitasnya sangat tinggi. Itu hidup berkualitas atau hidup kekal. Atau disebut juga hidup berkelimpahan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang, Yesus bilang, untuk apa? Memberikan hidup berkelimpahan. Nah, hidup berkelimpahan itu hidup yang berkualitas tinggi. Hidup yang berkualitas tinggi itu adalah seperti Kristus, di mana Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, itu saudara sekalian, visi atau keinginan Allah agar kita dididik. Tadi dijelaskan dididik supaya memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, Amsal juga pernah menulis di dalam Amsal 29 ayat 17, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Jadi kita harus dididik juga. Di umat PB apalagi harus dididik, karena orang percaya di umat perjanjian baru itu disebut murid. Murid artinya ditingkatkan kualitasnya. Murid artinya belajar kebenaran firman Tuhan supaya memiliki karakter ilahi, berkodrat ilahi, ya, divine nature. Ayat terakhir, Titus 2 ayat 11 dan 12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Sudah nyata artinya sudah terbukti. Ayat 12, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Saudara lihat, itu keinginan atau kehendak Allah, supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, diganti dengan keinginan ilahi, yaitu bagaimana bisa menjadi serupa dengan Kristus, sempurna seperti Bapa. Itulah keinginan kehendak Allah yang harus kita penuhi. Gereja, orang-orang percaya, harus hidup sesuai dengan visi Allah ini. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.